atau bagaimana versinya gitu loh ya. Kalau misalnya Anda diancam dan diteror oleh debt collector, saya selalu sampaikan di video, hari itu juga jangan pikirkan pinjolnya lagi ya. Kalau Anda sudah tahu aplikasinya dari aplikasi mana, jangan pikirkan pinjolnya lagi ya. Sudah saatnya Anda men-stop dan Anda move on dari semua itu ya. Jadi nggak peduli mau mereka sebar data, mau mereka mengancam, kalau bisa cabut kartu Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik. Itu adalah penolong Anda di saat kepanikan mulai menguasai diri Anda ya. Kalau ini tidak Anda lakukan segera, ancaman mereka bisa berpengaruh besar dalam kehidupan Anda. Karena salah satu kekuatan dari DC pinjol ketika menagih adalah penekanan melalui kontak-kontak yang ada di smartphone. Habis itu penekanan melalui kontak darurat yang telah kita ajukan. Ya, sebenarnya banyak lagi pola mereka, tapi yang jelas mereka hanya bisa melakukan penekanan. Ya, kalau kita sudah tahu penekanan itu dari sumbernya dari mana, kalau kita tahunya misalnya dari handphone, ya sudah, berarti kita harus menutup akses komunikasinya. Itu bisa meringankan pemikiran Anda, bisa menghilangkan tingkat kesetresan dan kepanikan yang ada di dalam diri. Ya, itu buat yang bertanya. Ini dari S69 ya. Aku juga minjam segitu, bisa jadi nominalnya gede banget gitu. Hampir 30 kontak di-share foto dan kata-kata seperti itu bang, mohon pengarahannya. Ya kalau ini kan tugas debt collector, karena mereka itu memang tidak, kayak mana ya, walaupun OJK telah mengatur ada 3 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector, tapi hal itu seakan tidak menjadi penghalang bagi debt collector dalam melancarkan aksi-aksi mereka dalam segi menagih. Meskipun hal-hal yang dilontarkan OJK ini sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada, tapi mereka tidak peduli dengan hal itu. Kenapa? Karena mereka tahu tidak akan ada efek jera dari pihak OJK ya, sehingga penekanan ancaman melalui WA selalu bergulir sampai detik ini ya. Habis itu lagi ini juga ada, selamat malam Pak Medi, saya Putra. Saya mau tanya bang, saya mau galbay di 3 aplikasi, Kredito, KTA Kilat, Kredivest, dan total pinjaman saya dari 3 aplikasi tersebut kurang lebih 14 juta sudah plus bunga. Apa itu semua aman bang? Saya sudah tidak sanggup lagi gali lubang tutup lubang. Sementara saya saat ini saya di-off-kan dari pekerjaan saya. Mohon pencerahan dan solusinya bang, karena saya orang baru yang terjerumus di pinjol seperti ini. Mohon respon Bang Medi. Oke. Tidak ada kata orang baru dan orang lama kalau sudah bermain di pinjol. Walaupun saat ini Anda baru telat bayar pinjol, tapi tidak ada orang yang berpengalaman adalah pemain pinjol. Tidak ada. Kalau ada mereka yang sudah pengalaman dengan pinjol, akhirnya gagal bayar dan mentalnya kena, itu bukan pengalaman lagi kita sebutin ya, tapi mereka adalah pemain dan pelaku yang sudah profesional dalam mengambil dana-dana di pinjol. Jadi hampir semuanya Anda yang telat bayar, yang gagal bayar, tidak ada kata pemain baru dan pemain lama ya. Ini tolong disematkan dalam pemikiran teman-teman semuanya. Kalau Anda bertanya apa itu semua aman bang, aman menurut versi Anda ini aman menurut apa ini? Ya, apakah aman data Anda tidak disebar? Apakah aman kontak Anda tidak dihubungi? Apakah aman Anda tidak didatangi? Atau aman apa ini? Kalau Anda bilang negara kita nggak aman, negara kita sudah aman sejak kemerdekaan dulu. Ya, bahkan sudah 77 tahun negara kita aman-aman aja. Ya, walaupun di dalam ini masih ada yang penjahat-penjahatnya sedikit-sedikit gitu loh ya. Tapi kalau kemerdekaan di negara kita sudah lama. Jadi aman menurut versi Anda ini aman apa? Apakah ketika Anda gagal bayar tidak ditelepon, kontak tidak dihubungi, Anda tidak ditagih? Apakah amannya aman seperti itu yang Anda pertanyakan? Atau Anda sedang memikirkan apakah kita akan diproses ke jalur hukum? Apakah di penjara? Apakah di perdata?
Ya, karena saya paling benci dengan kata aman. Saya nggak tahu ini maksud dari kata aman ini yang seperti apa. Ya, habis itu saya sudah tidak sanggup buat gali lubang tutup lubang. Oke, saya tidak pernah menyetujui soal gali lubang tutup lubang. Saya lebih mendukung stop bayar pinjol daripada menggali lagi di aplikasi lainnya hanya untuk menutupi hutang yang ada. Ya, kalau soal hari ini Anda di-off-kan dari pekerjaan, berarti ada PR Anda yang lebih penting. Anda harus mencari pekerjaan baru, bukan memikirkan apa yang akan terjadi dengan diri Anda dengan Anda gagal bayar di aplikasi ini. Ya, sudah jelas-jelas faktanya Anda gagal bayar karena keuangan sudah tidak memungkinkan lagi, keadaan sudah tidak sanggup lagi untuk menutupi semua ini. Ya, segera rubah pemikirannya, dan saya sudah merespon, saya sudah kasih pencerahan soal Anda gagal bayar dan telat bayar. Itu adalah hal biasa. Sekarang Anda kehilangan pekerjaan, cari pekerjaan Anda. Jangan pernah berpikir kapan DC datang ke rumah, apakah saya di penjara, apakah saya diproses ke jalur perdata. Buang jauh-jauh pemikiran itu, fokus ke satu tujuan, cari pekerjaan baru supaya hidup Anda bisa pulih lagi. Ya. Habis itu lagi ini juga ada. Yang terhormat Bang Medi, saya mengikuti channel YouTube Abang di Solusi Utang sejak sekitar 2 minggu dan saya sudah subscribe channel Abang. Saya mau gabung via YouTube, tapi nggak tahu bagaimana caranya karena saya tidak punya kartu kredit, dana dan sebagainya untuk transaksi elektronik kecuali M-Banking. Kemudian saya melihat alamat email Abang ini dan di deskripsi yang Abang cantumkan. Bagaimana saya supaya bisa gabung, dan sekaligus saya ingin diskusi tentang permasalahan saya terkait dan terbelit soal pinjol. Terima kasih sebelumnya Bang, mohon arahannya jika boleh saya minta nomor WA-nya Bang. Oke. Anda bisa hubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar ini. Nanti sampaikan kepada admin, saya ingin bergabung di dalam grup WhatsApp, tapi saya tidak mempunyai akses untuk membayar via elektronik dan sebagainya macamnya. Tapi setahu saya YouTube juga menyediakan pembayaran via pulsa. Ya, pemotongan pulsa dari Telkomsel dan lain sebagainya. Anda boleh lihat nanti, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, atau di dalam deskripsi di dalam video ini saya sematkan linknya untuk Anda bisa mengakses dan bergabung ke dalam grup WhatsApp saya. Bahkan Anda bisa mengambil nomor pribadi saya, tapi saya sarankan untuk 1 minggu ke depan yang sudah mengambil nomor pribadi saya, tolong diskusinya via telepon dengan saya, jangan via WhatsApp, karena saya juga masih disibukkan dengan kegiatan dan pekerjaan saya. Alangkah baiknya via telepon, saya lebih cepat untuk menangkap curhatan Anda, ya, dan saya juga lebih cepat memberikan solusi ataupun edukasinya yang lebih tepat buat diri Anda. Kalau untuk via chat WA itu mungkin respon saya agak lama menjelang 1 minggu ke depan. Ya, karena saya menjelang akhir tahun ini juga masih ada kesibukan dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar dan gagal bayar, apalagi yang katanya baru pemula. Jadi di sini tidak ada pemula dan tidak ada senior ya, semuanya sama. Yang namanya gagal bayar pinjol, duitnya nggak ada, yang penting jangan gali lubang tutup lubang. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.